Meskipun kelihatannya secara syariatnya ia sebagai ahli ibadah, sebagai ahli sholat, sebagai ahli tahajud, sebagai ahli sholat duha, sebagai ahli apapun. Bila di dalam hatinya masih kewujudan diri manusianya yang berperan sebagai Tuhan daripada berperan sebagai makhluk, maka selamanya ibadah-ibadahnya akan tersesat jauh dari Tuhannya. Inilah yang dikatakan beragama dan bertuhannya hanyalah sia-sia belaka, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab yang pedih, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari segala dosa-dosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari baiatul akbar, yakni baiat paksaan, baiat dengan azab yang pedih, baiat yang mana didatangkan hari perhitungan Tuhannya, didatangkan hari penghisapan Tuhannya, dihisab semua saat itu dengan keras, dengan siksaan, dengan azab yang pedih, karena saat di dunia ia mengabaikan perjalanan hidupnya, ia mengabaikan kembali kepada Tuhannya di dalam ketika ia masih hidup di dunia. Hatinya selalu jauh dan menjauh dari Tuhannya, karena hakikatnya bukan manusianya yang wujud di dalam hatinya, akan tetapi watak dan sifat hayawannya lah yang terwujud di dalam hati kita selama ini. Lebih condong sifat kehayawanannya daripada condong ke sifat ilahiyahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah caranya agar kita bisa melepaskan? Jadi bagaimana cara monyet itu melepaskan kacang yang telah digenggamnya, sehingga ia tak bisa lari dari perbudakan hawa nafsunya, sehingga ia ditangkap oleh iblis dan setan. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cara untuk melepaskan kacang yang ada di botol yang tak bisa dikeluarkan oleh monyet itu harusnya dilepas. Ketamakannya dilepas, ambisinya dilepas, kebanggaannya dilepas, kemuliaannya dilepas, kehormatannya dilepas, lebih-lebih yang dilepaskan apa-apa yang dicintainya selama ini, yakni dunianya harus dilepas. Bahkan hidup dan badannya pun harus dilepas di dalam baiat. Jadi wajib melepas itu semua agar selamat dari tangkapan manusia, agar manusia selamat dari hawa nafsu yang selalu membakar-bakar dirinya dengan ibadahnya. Hawa nafsu yang selalu membakar-bakar dirinya dengan sholat dan
ibadah-ibadahnya. Maka ketika hawa nafsu sudah dilepaskan, sudah direlakan, sudah diabdikan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan diri manusia kita. Ketika semuanya sudah terlepas di dalam baiatan, maka ia akan selamat. Maka monyet itu akan selamat dari tangkapan orang-orang yang menjebaknya. Jadi bila kita lepaskan sifat-sifat wajibnya Allah yang selama ini kita akui sebagai sifat diri manusia kita lepaskan dengan rela dan ridho hati di dalam baiat, maka ketika terlepas dari manusianya, maka mi'radlah, maka tajallilah, maka wusullah, maka wijillah, maka esalah, maka dununglah kemanusiaannya di dalam Tuhannya. Maka hancur leburlah keragusan-keragusannya, hancur leburlah ketomakan-ketomakannya, hancur leburlah sifat-sifat kemanusiaannya di hatinya, akan kembali suci, dari suci kembali suci. Maka terbebaslah monyet itu dari perbudakan-perbudakan yang menangkapnya dan disiksa, dipaksa untuk berlatih agar sesuai menurut apa yang manusia minta atas monyet-monyet hasil tangkapannya itu. Jadi bila ingin terbebas dari sifat-sifat hayawan itu, ya jangan jadi hayawan. Sifat dan watak di hati kita jangan jadi hayawan. Bagaimana caranya agar kami bisa tidak menjadi hayawan lagi? Yakni janganlah sekali-kali diri kita menjadi Tuhannya diri kita sendiri di hati kita. Jangan sampai kita menjadi gustinya diri kita sendiri di hati kita. Jangan sampai kita menjadi penguasanya diri kita sendiri di hati kita. Jangan sampai kita merasa sebagai pencipta daripada diri kita sendiri di hati kita. Yakni kita telah mensyirikkan sang pencipta. Kita telah mensekutukan sang pencipta dengan diri manusia kita. Maka semuanya, bila kita merelakan semua sifat wajibnya Allah, kembali kepada Allah, dan manusia memegang erat tali sifatnya, yakni sifat kebalikan dari sifat Tuhannya. Bila hanya Allah yang wujud, maka selain Allah. Bila hanya Allah yang wujud, maka seluruh makhluk. Bila hanya Allah yang wujud, maka seluruh manusia seharusnya bersifat kebalikannya. Yakni seluruh manusia tidak wujud, kebalikan dari wujudnya Allah. Jadi di dalam hati kita perlu merealisasikan, memantapkan kewujudan ini hanyalah kewujudan sang hidup, bukan kewujudan sang badan. Karena tanpa hidup, sang badan takkan pernah ada. Dengan sang hiduplah maka badan-badan ini tercipta. Maka badan-badan ini bertajalli kepada yang menciptakannya. Badan-badan ini selalu mengabdi
kepada hidup yang telah menghidupi badan ini. Inilah trik cara-caranya agar kita senantiasa kembali dan kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak tersesat perjalanan kita sampai menuju finish. Finishnya adalah kematian. Jadi mati sebelum mati. Itulah finish manusia. Berakhirnya manusia dari menjadi Tuhan. Berakhirnya seluruh manusia menjadi ciptaan Tuhan. Maka manusia bisa kembali dengan rela, dengan ridho, kembali kepada Tuhannya yang telah menciptakannya, kembali kepada Tuhannya yang telah mewujudkannya, kembali kepada Tuhannya yang telah mencipta, yang telah memelihara, yang telah menjaganya, yang telah mencukupinya, dan yang telah mengasihi sayangi kita selama ini. Maka nyatalah semua sifat-sifatnya Allah yang selama ini kita sandang, kita pakai, kita akui sebagai sifat diri manusia kita, akan mudah kita kembalikan bila kita sampai di pintu baiat. Jadi kalau belajar sendiri ya dengan teguh dan sungguh-sungguh harus belajar. Jangan hanya omong doang, harus dipraktekkan terus-menerus hingga waktu yang ditentukan kapan, hingga waktu kiamat tiba kapan, hingga waktu syakaratul maut tiba. Jaga terus kemakrifatan kita, jaga terus semua apa yang kita lakukan, yang mana af'al yang terjadi di dalamnya masih menjadi af'al manusianya yang berlaku. Itulah cara-cara trik supaya kita tidak jadi hayawan lagi. Maka bila kita ditunjukkan wajah asli manusia kita, ya tentunya akan kelihatan wajahnya, kepalanya serba binatang. Meskipun badannya manusia, wajahnya, kepalanya masih binatang. Seperti binatang yang sudah diciptakan Allah. Jadi binatang-binatang itulah lambang dari lambang sebagai kitab-kitab makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Sa'a mathalanil qawmul ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Jadi bukan Allah yang menzalimi manusia, akan tetapi manusia menzalimi dirinya sendiri. Bukan Allah yang tidak menjadikan manusia sebagai rasulnya. Bukan Allah yang tidak menjadikan manusia sebagai utusannya. Bukan Allah yang tidak menjadikan manusia menjadi pesuruh Allah. Bukan Allah yang menjadikan manusianya tidak menjadi khalifatullah di dalam hatinya. Bukan manusianya yang, bukan Allah yang zalim. Akan tetapi
manusianya lah yang zalim kepada dirinya sendiri. Manusia lebih menjadikan dirinya sebagai rasulnya dirinya sendiri, sebagai rasulnya hawa nafsunya sendiri, daripada berasulkan kepada yang menciptakan dirinya di hatinya. Manusia lebih cinta kepada hawa nafsunya, kepada dirinya sendiri, untuk menjadi utusan diri manusianya sendiri, untuk menjadi utusan iblis dan setannya. Manusia lebih cinta menjadi utusan hawa nafsunya sendiri ketimbang menjadi utusan Allah. Inilah bukti bahwa manusia menzalimi dirinya sendiri, manusia menyiksa dirinya sendiri dengan hawa nafsunya. Bukan Allah yang menzalimi manusia sehingga manusia tidak menjadi pesuruh Allah. Akan tetapi manusia lebih cinta menjadi pesuruh dirinya sendiri. Manusia lebih cinta menjadi pesuruh hawa nafsunya sendiri ketimbang cinta kepada pesuruhnya Allah. Maka manusia terlena dengan dirinya sendiri, jahil, zalim kepada dirinya sendiri di hatinya. Maka sangatlah buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Itulah gambaran-gambaran bahwa ketika kita di dalam hati kita merasa diri kita yang paling wujud daripada wujudnya Tuhan, merasa diri kita yang paling hidup dari hidupnya Tuhan, merasa kita yang paling berkuasa daripada kuasanya Tuhan, merasa kita yang punya kehendak daripada kehendaknya Tuhan di hati kita, maka selamanya kita belum Islam, kita masih ateis, kita masih kufur, kita masih menzalimi diri kita sendiri daripada kita menyelamatkan diri kita sendiri. Selama ini kita berada di posisi yang jatuh daripada posisi yang bangkit. Yakni dengan apa kita membangkitkan dari perbudakan-perbudakan hawa nafsunya itu, yakni dengan kesadaran demi kesadaran, dengan menyadari bahwa hidup inilah Allah, hidup inilah yang menciptakan seluruh manusia. Hidup inilah yang menciptakan pagelaran seluruh manusia, dan hidup inilah yang menciptakan apapun yang dibutuhkan oleh masing-masing manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Jadi untuk mengetahui kita ini diberi petunjuk oleh Allah atau bahkan kita disesatkan oleh Allah, kita bisa baca diri kita.
Ketika di dalam hati kita tidak demen kepada urusan-urusan ilahiyah, di dalam hati kita tidak cinta dengan urusan-urusan ilahiyah atau ketuhanan, hati kita tidak cinta kepada babagan ngaji, hakikat dan makrifat, maka pasti di dalam hati kita condong lebih cinta kepada dirinya sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakannya di hatinya.